Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah analisis kebijakan publik. Kali ini kita akan membahas rasionalitas kebijakan publik, yaitu soal pembenaran tentang intervensi pemerintah. Kita akan mulai dari pasar bersaing sempurna sebagai benchmark. Kemudian sesi berikutnya adalah kegagalan pasar secara tradisional. Dan yang ketiga adalah kendala-kendala lain berlakunya persaingan. Baik, kita mulai yang pertama, pasar bersaing sempurna sebagai benchmark bagi analisis kebijakan publik. Kita akan membahas tentang faktor pembentuk struktur pasar, kemudian jenis-jenis struktur pasar, lalu struktur pasar dan tingkat persaingan, konsep surplus sosial, dan perbandingan antara pasar bersaing sempurna di satu sisi dan pasar monopoli di sisi yang lain. Faktor pembentuk struktur pasar ada dua. Yang pertama adalah struktural, dan yang kedua adalah faktor perilaku. Faktor struktural terdiri dari 4 hal, yaitu jumlah penjual, kondisi biaya, banyaknya pembeli, dan kondisi permintaan. Sedangkan faktor perilaku itu fungsi tujuan, variabel strategik, dan ekspektasi dari reaksi pesaing. Faktor pembentuk struktur pasar dari faktor struktural ada 4 asumsi: jumlah penjual, kondisi biaya, jumlah pembeli, dan kondisi permintaan. Kemudian itu masing-masing untuk struktur pasar bersaing sempurna, bersaing monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Jumlah penjual untuk pasar bersaing sempurna itu banyak, pada pasar bersaing monopoli juga banyak. Tetapi untuk oligopoli itu beberapa dan pasar monopoli hanya satu. Kondisi biaya dan jumlah pembeli itu sama untuk semua struktur pasar. Kondisi permintaan pada pasar bersaing sempurna itu substitusi identik. Pada pasar bersaing monopoli, substitusi sangat serupa. Sedangkan pada pasar oligopoli, substitusi terbatas, dan pada pasar monopoli, tidak ada substitusi. Faktor pembentuk struktur pasar dari faktor perilaku itu ada fungsi tujuan, variabel strategik, dan ekspektasi dari reaksi pesaing. Fungsi tujuannya semua sama, variabel strategiknya sama untuk semua struktur pasar. Ekspektasi pesaing untuk pasar bersaing sempurna dan pasar bersaing monopolistik sebenarnya tidak ada, karena banyak perusahaan sejenis, perusahaan relatif kecil terhadap pasar sehingga pangsa pasarnya kecil. Pada oligopoli dan monopoli juga tidak ada pada pasar monopoli karena tidak ada substitusi. Struktur pasar dan persaingan. Kalau kita urutkan struktur pasar dari atas ke bawah, mulai dari pasar bersaing sempurna, bersaing monopolistik, oligopoli, dan monopoli, itu makin ke atas, itu makin bersaing. Makin ke bawah, makin kurang bersaing. Kemudian jika dilihat dari kurva permintaan, di pasar bersaing sempurna itu kurva permintaannya horizontal, sehingga penerimaan rata-rata sama dengan penerimaan marginal, itu sama dengan harga. Sedangkan pada pasar monopoli, kurva permintaannya itu curam, dan penerimaan marginal itu kira-kira ada di tengah antara sumbu vertikal. Lalu untuk pasar bersaing monopoli, itu mirip pasar monopoli, ya, tetapi kurva permintaannya lebih landai, sehingga marginal revenue-nya juga lebih landai. Untuk pasar oligopoli, itu tergantung. Kalau
beberapa perusahaan itu saling bekerja sama, maka fungsi atau kurva permintaannya mirip dengan pasar monopoli. Kalau tidak bekerja sama, itu jadi tanda tanya itu. Karena sebenarnya tidak ada kurva permintaan ketika mereka saling bersaing. Pasar bersaing sempurna. Pasar bersaing sempurna, produk identik, homogen. Pembeli dalam keadaan indifferent, tidak peduli siapa yang memproduksi. Ukuran perusahaan relatif kecil terhadap pasar. Perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga, makanya tadi kurva permintaan perusahaan horizontal. Tidak ada hambatan masuk ataupun keluar pasar bagi perusahaan dalam industri. Perusahaan baru bebas masuk, perusahaan lama bebas keluar pasar. Setiap perusahaan mempunyai informasi yang lengkap tentang produk dan pasar. Pada pasar bersaing sempurna, keseimbangan pasar bersaing sempurna itu menjadi dasar bagi kurva permintaan perusahaan. Titik keseimbangan harga itu akan menjadi titik pada kurva permintaan yang horizontal. Di harga kurva permintaan horizontal itu harga sama dengan harga yang ada di pasar, sehingga perusahaan tidak bisa menentukan harga. Individu perusahaan tidak bisa menentukan harga, dia ikut pasar. Keseimbangan jangka pendek, di mana dalam jangka pendek perusahaan yang beroperasi pada pasar bersaing sempurna itu bisa untung ketika harga lebih tinggi dari rata-rata biaya total, average total cost. Bisa impas ketika harga sama dengan biaya rata-rata total. Dan bisa rugi ketika harga lebih rendah dari biaya rata-rata total. Dalam jangka panjang, perusahaan yang beroperasi pada pasar bersaing sempurna hanya akan memperoleh keuntungan normal, zero profit. Pada ekstrim yang lain, pada pasar monopoli, itu karakteristiknya mempunyai produk yang unik, tiada duanya, tidak ada substitusi, pembeli tidak punya alternatif lain kecuali membeli. Permintaan individu merupakan permintaan pasar. Perusahaan mempunyai kekuatan pasar menaikkan harga tanpa kehilangan penjualan yang berarti, yang biasanya diukur melalui elastisitas harga permintaan, elastisitas silang dari permintaan, dan indeks Lerner. Ada hambatan memasuki pasar karena penguasaan bahan baku, paten atau copyright, skala ekonomi yang biasa terjadi pada monopoli alamiah, ada government franchise. Dalam jangka pendek, pada pasar monopoli, umumnya akan memperoleh keuntungan karena dia dapat menjual barang jelek dengan harga yang mahal. Pada pasar monopoli bisa juga menderita kerugian ketika ada struktur biaya yang tidak efisien sehingga rata-rata biaya total melebihi harga pasar. Keseimbangan jangka panjang pada pasar monopoli. Dalam jangka panjang, manakala harga lebih tinggi dari biaya rata-rata jangka panjang, perusahaan monopoli akan tetap memperoleh keuntungan. Tapi perusahaan monopoli bisa juga rugi jika struktur biaya yang tidak efisien dalam jangka panjang itu lebih besar atau lebih tinggi dari harga. Efisiensi pasar bersaing sempurna. Ketujuan konsumen memperoleh kepuasan dari mengkonsumsi barang dan jasa, dan tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan dengan memproduksi barang dan jasa yang laku dijual, dan jika masing-masing pelaku ekonomi fokus pada tujuannya masing-masing, maka efisiensi akan tercapai. Karena menurut Pareto,
Efisien itu adalah suatu keadaan di mana tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa menurunkan kesejahteraan pihak lain. Efisiensi pasar, pendekatan surplus sosial. Surplus sosial terdiri dari surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah selisih antara keberanian membayar dengan harga pasar. Luas area di bawah kurva permintaan dikurangi harga pasar. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar dengan biaya marginal, kurva penawaran. Luas area di bawah harga sampai dengan kurva penawaran, itulah area surplus produsen. Surplus produsen, surplus konsumen. Dan apa yang terjadi ketika harga naik? Ketika harga naik, konsumen pasti dirugikan karena ada surplus konsumen yang hilang. Ada yang diambil oleh produsen, ada yang memang hilang, yang tidak ada kompensasinya. Pasar bersaing sempurna versus pasar monopoli. Perhatikan diagram. Pada pasar bersaing sempurna, harga jual $6, jumlah produksi 1000 unit. Surplus konsumen, area NEG. Jika praktek monopoli yang terjadi, harga jual jadi lebih mahal, $11. Jumlah produksi turun setengahnya jadi 500 unit. Surplus konsumen tinggal area THG. Area N aksen HT itu diambil oleh produsen, jadi surplus produsen. Dan tetap ada surplus yang hilang, yang tak terkompensasikan, yaitu luas area E aksen EH. Kesimpulan, pasar bersaing sempurna adalah suatu kondisi di mana Pareto efisiensi bisa tercapai, yaitu suatu keadaan di mana tidak mungkin membuat satu orang menjadi lebih sejahtera tanpa membuat orang lain menjadi kurang sejahtera. Ini sama dengan pemaksimalan surplus sosial yang merupakan penjumlahan surplus konsumen dan surplus produsen di semua pasar. Pasar bersaing sempurna merupakan pasar yang paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa. Harga merupakan satu-satunya sinyal dalam alokasi sumber daya ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk membahas kegagalan pasar, tetapi juga dalam analisis biaya manfaat. Demikian hal-hal yang bisa kita pelajari sebagai rujukan bagaimana pasar bersaing sempurna sebagai benchmark untuk analisis kebijakan publik. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi yang berikutnya.